Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Video kali ini temanya tentang orang-orang di sekitar kita, yaitu hati-hatilah dengan orang yang iri dan dengki kepada diri kita. Nah, seperti itu temanya. Simple, sederhana, dan ringan. Semoga nanti bisa dipahami. Oke? Seperti apa sih ciri-cirinya? Apalagi kalau orang-orang di sekitar kita itu tidak terlihat jelas watak iri dengkinya, yang selalu berpura-pura dekat dengan diri kita. Oke, saya bagi di sini menjadi 7 ciri-ciri yang terasa oleh diri kita sendiri. Yang pertama adalah kehadiran mereka yang terasa hampa. Mereka hadir di dekat kita, kumpul bareng, tapi seolah-olah terasa hampa oleh diri kita, tidak sehangat seperti dulu lagi. Walaupun dekat, tapi terasa hampa. Ini yang berbahaya, karena mereka sudah menganggap kalau diri kita ini sudah tiada arti. Karena mereka sudah menganggap kalau diri kita ini hanyalah pelengkap. Gitu yang pertama. Ciri-ciri atau tanda-tanda yang kedua adalah mereka selalu bersembunyi dalam candaan. Mereka kumpul di dekat kita, bercanda, senda gurau, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi. Tapi kalau kita jeli, justru candaannya itu, gurauannya itu seperti melecehkan diri kita. Banyak ya orang seperti itu di sekitar kita, yang berpura-pura akrab, bercanda, bersenda gurau, tapi dalam candanya itu sering sekali keluar kata-kata melecehkan kita, merendahkan kita, bahkan ada juga yang menghina. Kalau bahasa sekarangnya membuli, yang dibungkus oleh candaan, oleh senda gurau, sambil ketawa ketiwi, seolah-olah mereka itu sedang tidak membuli diri kita. Nah, seperti itu ciri-ciri yang nomor 2. Sekarang ciri-ciri nomor 3. Mereka akan diam di saat kita berhasil dalam suatu program, suatu proyek, dan mereka akan ramai sekali di saat diri kita ini gagal dalam proyek itu. Ada kan ya orang seperti itu ya di sekitar kita. Walaupun kumpul bersama bareng-bareng sambil menikmati suruput-suruputnya wedang kopi, sambil menikmati kelepas-kelepusnya udut, di saat diri kita bercerita, wah kemarin proyek saya tapi mereka tidak ada respon, diam, tidak menghiraukan alias cuek. Tapi begitu mereka mendengar kita bangkrut, kita jatuh,
kita gagal, saya jamin pasti mereka rame sekali. Saya bilang juga apa, pasti ujung-ujungnya gagal, pasti seperti itu. Benar nggak? Ada kan di sekitar kita? Kalau diri kita pernah merasakan seperti itu, silahkan komen, berdiskusi di sini. Nanti bersama-sama mencari solusinya. Ciri-ciri nomor 4 adalah mereka sering sekali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, sering kan ya, di saat kita bercerita, saya kemarin habis ini, habis itu, pasti ada yang nyeletuk tuh, lah baru segitu, kemarin si Anu begini, lah baru segitu, kemarin si Anu sudah bisa begini, sudah bisa begitu, terus seperti itu. Jangan kepada orang lain, di dalam keluarga pun pasti seperti itu. Di saat diri kita gagal, di saat diri kita berhasil pun pasti akan dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara kita. Kenapa kamu seperti itu? Tuh lihat kakak kamu begini. Padahal yang berkata seperti itu adalah orang tua kita sendiri. Nah, ketemu kan? Ada lagi yang lumayan sangat berbahaya, yaitu mereka sering sekali memberikan nasihat kepada diri kita, padahal nasihatnya itu adalah nasihat palsu, bukan nasihat yang akan membangkitkan motivasi diri kita. Di saat kita diskusi dengan orang-orang di sekitar kita yang sedang berkumpul, terus kita cerita, saya punya program begini nih, ada modal sekian, kira-kira gimana ya? Pasti banyak sekali di antara kita yang sedang berkumpul ini memberikan nasihat, tapi nasihatnya bukan nasihat membangun, justru nasihatnya seakan-akan menghalangi diri kita untuk maju berkembang. Sering kan diri kita mendengar kata-kata ocehan-ocehan dari mereka. Saya begini nih, woi jangan begitu, lebih baik kamu begini. Nanti kalau begitu hasilnya begitu. Nah, seperti itulah. Terdengar seperti nasihat, padahal sejatinya mereka sedang menghambat, sedang menghalangi diri kita untuk maju berkembang. Siapa nih yang sering mengalami hal seperti ini? Silahkan komen juga di video ini. Nomor 6, bahaya juga. Mereka hadir bersama-sama dengan kita, ngobrol bareng, tapi mereka selalu mencari-cari kesalahan diri kita. Kesalahan sekecil apapun pasti diungkap, diumum. Apapun yang kita lakukan pasti di mata mereka adalah salah. Terus salah dan salah. Seolah-olah di otak-otaknya mereka itu tidak ada untuk memotivasi
diri kita ini. Berbuat begini disalahkan, berbuat begitu disalahkan, berkata begini disalahkan, punya solusi seperti ini disalahkan. Terus dan terus selalu mencari-cari kesalahan kita, sekecil apapun pasti akan diungkit-ungkit terus sampai diri kita ini jatuh di hadapan mereka. Ini yang terakhir, yang nomor 7. Mereka selalu dekat dengan diri kita. Tujuannya adalah untuk melihat kapan diri kita ini jatuh. Nah, itu tujuan dari mereka-mereka ini hadir di dekat diri kita, berkumpul bersama. Tujuannya hanya satu, kapan diri kita ini jatuh. Terus dan terus. Bukan dekat karena yang lain, tapi dekat dengan diri kita hanya menunggu kapan sih kita ini jatuh, kapan sih diri kita ini hancur. Nah, begitu jatuh, begitu hancur, begitu bangkrut, disitulah mereka akan merasa menang. Diri kita dianggap kalah, diri kita sudah dianggap tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Tadi ciri-cirinya sudah sampai 7. Saya simpulkan hanya dapat 7 ciri-ciri orang yang iri, dengki kepada diri kita. Jadi kesimpulannya adalah hati-hati terhadap mereka yang akan selalu iri di saat kita maju berkembang, dan akan sangat bahagia di saat kita ini jatuh, bangkrut, terpuruk. Nah, itu kesimpulannya. Mereka melihat diri kita ini akan senang jika kita hancur lebur, dan mereka akan kecewa kalau diri kita ini maju berkembang. Itu kesimpulannya. Jadi harus hati-hati dan waspadalah. Oke, sebelum solusi, silahkan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah mengirimkan super chat juga di live streaming, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena Cerita Kita Channel setiap malam, tengah malam ya, selalu ada live streaming untuk ruang diskusi. Nanti yang kurang paham dengan temanya video panjang ini, silahkan gabung di live streaming. Oke, apa sih solusinya? Solusi yang selama ini saya jalani adalah lebih baik kita diam. Dalam kita berhasil pun diam, jangan cerita. Saat kita gagal pun diam, jangan cerita. Biarlah keberhasilan dan kegagalan hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Jangan sampai mereka tahu. Itu solusinya. Simple dan sederhana sekali. Jangan sampai mereka mendengar, mengetahui walau sedikit pun kita berhasil. Jangan sampai mereka pun mengetahui, mendengar kalau kita ini gagal. Biarlah keberhasilan dan kegagalan hanya diri kita dan Tuhan yang mengetahuinya. Biarlah mereka jangan sampai tahu. Oke, sampai di sini dulu video panjangnya.
Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya ucapkan juga semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.